Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Desiana Avani, NIM 2006311000052 kelas 4B. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Praktikum Administrasi Jaringan Komputer, yaitu membahas materi mikrotik. Langsung saja. Di sini topik pembahasan saya yang pertama ada pengertian, jenis, fungsi, fitur-fitur, kelebihan, dan kekurangan. Yang pertama, pengertian. Apa itu mikrotik? Jadi mikrotik itu adalah suatu sistem operasi beserta perangkat lunak yang dipasang pada sebuah komputer yang berperan sebagai jantung network, atau bisa digunakan untuk keperluan networking seperti routing, switching, pengendali, dan pengatur lalu lintas data. Selanjutnya ada jenis mikrotik. Jenis mikrotik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mikrotik router OS. Untuk pengertiannya, mikrotik router OS merupakan sistem operasi yang dipakai berbasis unik dan memiliki kelebihan, juga menyediakan fitur mulai dari paket router, bridge, firewall, proxy server, hotspot, dan lain sebagainya. Cukup dengan menggunakan sebuah operating sistem atau OS saja, Anda sudah dapat mampu untuk membangun router sendiri. Jenis mikrotik yang kedua ada mikrotik router board. Router board merupakan perangkat keras atau hardware yang dikembangkan oleh perusahaan mikrotik. Router board berukuran sangat kecil dan lebih praktis. Kemudian dapat melakukan proses instalasi router OS pada router board yang telah terkonfigurasi dengan baik. Router board terdiri dari sebuah prosesor, ROM, RAM, dan flash memori. Topik selanjutnya ada fungsi mikrotik. Fungsi mikrotik yang pertama yaitu konfigurasi LAN dapat dilakukan hanya mengandalkan PC mikrotik OS dengan hardware requirement yang sangat minimum. Yang kedua ada blocking situs-situs terlarang menggunakan proxy di mikrotik. Yang ketiga ada billing hotspot. Yang keempat ada pembuatan PPPoE server. Yang kelima ada memisahkan bandwidth traffic internasional dan lokal. Dan yang terakhir yaitu pengaturan koneksi internet dapat dilakukan dengan cara terpusat dan memudahkan untuk pengelolanya. Topik selanjutnya ada fitur-fitur mikrotik. Di dalam mikrotik terdapat beberapa fitur-fitur, yaitu salah satunya address list, asynchronous bonding, bridge, data rate management, DHCP, firewall dan net hotspot, IPsec, ISDN, M3P, MNDP, monitoring atau accounting, NTP, point-to-point tunneling protocol, proxy, routing, SDSL, simple tunnel, SNMP, synchronous HDLC, tool, SSH, UPnP, VLAN, VoIP, dan FRRP. Nah, dari beberapa fitur yang disebutkan tadi, ada penjelasan fitur-fitur mikrotik yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada address list. Address list yaitu pengumpulan IP address berdasarkan nama. Yang kedua ada DHCP, yaitu mendukung DHCP tiap antarmuka, DHCP relay, DHCP client, multiple network DHCP, static dynamic DHCP license. Yang ketiga ada firewall dan NAT, yaitu mendukung pemfilteran koneksi peer-to-peer, source NAT, dan destination NAT, mampu memfilter berdasarkan MAC, IP address, ring port, protokol IP, pemilihan opsi protokol seperti ICMP, TCP flag, dan MSS. Fitur selanjutnya ada hotspot, yaitu hotspot gateway dengan autentikasi radius, mendukung limit dari RAID, SSL, dan HTTPS. Selanjutnya ada NTP, yaitu Network Time Protocol untuk server dan client. Sinkronisasi menggunakan sistem GPS. Fitur yang terakhir ada proxy, yaitu chain untuk FTP dan HTTP proxy server, HTTPS proxy, transparent proxy untuk DNS dan HTTP. Mendukung protokol SOX, mendukung parent proxy, static DNS. Untuk pembahasan selanjutnya ada kelebihan mikrotik. Kelebihan mikrotik terdiri dari yang pertama ada lebih hemat biaya, contohnya menggunakan mikrotik router board karena harga lisensi router board lebih murah. Yang kedua ada lebih hemat listrik, contohnya RP750, konsumsi listrik hanya 2,5 watt saja. Yang ketiga tidak ribet install, cukup menyalakan setting
maka router sudah bisa digunakan. Yang terakhir yaitu cocok sebagai router yang beban kerjanya kecil hingga menengah. Untuk yang berat bisa membeli router buat spek tinggi, tentu dengan harga yang tinggi juga. Pembahasan selanjutnya ada kekurangan mikrotik. Kekurangan mikrotik terdiri dari yang pertama ada spek hardware-nya terbatas, yaitu CPU, mainstream atau NAND, lalu RAM. Yang kedua, kurang bagus bila digunakan sebagai web proxy internal. Yang ketiga, bila ada kerusakan di hardware yang tidak parah masih bisa diperbaiki, tapi kalau parah terpaksa beli yang baru dan tidak bisa di-upgrade hardware-nya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.